Saudara-saudari sekalian, coba kita bayangkan sejenak. Ada dua jenis rantai. Rantai yang pertama adalah rantai besi yang terlihat jelas, yang kita biasanya lihat di penjara untuk mengikat para tahanan. Rantai itu nyata, kasat mata, dan kita tahu betul cara untuk melawannya dengan palu, dengan gerilya, atau dengan revolusi. Namun, ada rantai jenis kedua. Rantai ini tak terlihat. Ia terbuat dari daging dan darah. Ia dijalin dari harapan, dari kasih sayang, bahkan dari air susu ibu. Rantai inilah yang membelenggu kita pada meja dapur, pada kamar bayi, pada takdir yang dikatakan kodrat. Rantai inilah yang ingin saya diskusikan pada hari ini. Rantai yang lahir dari apa yang kita sebut materialisme, keibuan, dan politik reproduksi. Selama berabad-abad, kita diajari untuk percaya bahwa status quo adalah kodrat, bahwa perempuan melahirkan sedangkan laki-laki berkuasa, dan hal itu adalah hukum alam yang tak terbantahkan. Feminisme radikal, khususnya aliran materialis, datang untuk mematahkan anggapan naif itu. Para pemikir seperti Christine Delphi dari gerakan Question Feminist di Prancis mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Opresi selalu memiliki basis material. Ia tidak jatuh dari langit. Ia tidak muncul dari mitos atau psikologi semata. Ia lahir dari relasi produksi. Marx berbicara tentang pabrik dan kapital. Namun, ada mode produksi lain yang sengaja dilupakan, yaitu mode produksi domestik. Nah, apa sih yang biasanya disebut dengan mode produksi domestik? Hal tersebut ialah pabrik tanpa dinding yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa upah, tanpa cuti, tanpa pensiun. Di dalam pabrik yang kita sebut rumah ini, perempuan adalah buruhnya. Ia memasak, membersihkan, mengasuh, dan yang terpenting, ia melahirkan. Pernikahan dalam analisis materialis yang tajam adalah kontrak kerja pertama dalam sejarah manusia. Kontrak di mana cinta digunakan sebagai alat pembayaran untuk menutupi eksploitasi. Kita tak bisa berbicara tentang keibuan tanpa membicarakan materialisme. Karena keibuan dalam struktur masyarakat yang kita huni bukan sekedar pengalaman spiritual atau momen sakral. Ia adalah kerja. Kerja yang menghasilkan komoditas paling berharga sekaligus tidak dihargai dalam kapitalisme. Manusianya sendiri, tenaga kerja masa depan. Inilah politik reproduksi, kemampuan untuk hamil dan melahirkan yang seharusnya menjadi kekuatan magis yang menciptakan kehidupan, telah dipelintir menjadi sumber kerentanan. Data berbicara lebih keras daripada puisi. Sebuah studi komprehensif The Child Penalty Atlas yang melibatkan 134 negara dan mewakili 95% populasi global menemukan fenomena yang mereka sebut dengan child penalty. Apa sih artinya? Di mana di seluruh dunia tanpa terkecuali kelahiran anak pertama menghantam perempuan seperti tsunami, sementara laki-laki berjalan di air yang tenang. Di Inggris, dampak memiliki anak terhadap karir perempuan adalah 33% lebih besar daripada laki-laki. Sedangkan di Amerika Serikat, angka tersebut adalah 25%. Bahkan, di negara-negara kaya yang konon sudah setara, setelah kita menghapus kesenjangan pendidikan, setelah kita membongkar diskriminasi di ruang rapat, masih ada satu jurang yang tak tertutup. Jurang antara ibu dan semua orang lainnya. Kita bisa menyamakan gaji, tapi selama beban produksi pengasuhan masih jatuh pada pundak yang sama, kesetaraan sejati hanyalah fata morgana. Inilah yang disebut motherhood penalty, dan hukumannya tidak hanya finansial, ia psikologis. Ia membuat 20% perempuan usia 40-59 tahun harus bergulat dengan antidepresan di sebuah negeri yang disebut adidaya. Mereka dipaksa memilih antara menjadi ibu yang baik atau menjadi wanita karir yang sukses, sebuah pilihan yang tak pernah diminta dari seorang ayah. Lalu, apa jawabannya? Disinilah kita harus berani berpikir sampai ke akarnya. Pada tahun 1970, seorang perempuan muda jenius sekaligus kontroversial, Shulamit Firestone, menulis The Dialectic of Sex.
Ia melakukan apa yang tak dilakukan banyak orang. Ia memikirkan ulang materialisme dari rahim. Ia berkata, akar kelas yang paling purba bukanlah kelas borjuis dan proletar, melainkan kelas jenis kelamin. Perempuan adalah kelas yang ditindas secara biologis. Solusi Firestone sangat radikal sehingga sampai hari ini pun masih membuat kita bergidik. Jika reproduksi adalah sumber penindasan, maka perempuan harus merebut alat reproduksi. Ia membayangkan sebuah masa depan di mana teknologi seperti rahim buatan, reproduksi eksternal koperal, membebaskan perempuan dari tirani biologis. Jika kita bisa menaklukkan bulan, mengapa kita tidak bisa menciptakan rahim mekanis yang adil? Namun, saudara-saudari, sebagai akademisi dan manusia, orang-orang juga harus melihat dan harus berhenti dan bertanya, apakah teknologi ini penyelamat? Dan disinilah perdebatan internal feminisme radikal memanas. Sayap radikal kultural feminisme memperingatkan kita, jangan biarkan teknologi menjadi pedang yang menebas leher kita sendiri. Lihat bagaimana industri medis telah mengambil alih proses melahirkan dari tenaga bidan ke tenaga dokter laki-laki. Lihatlah bagaimana teknologi fertilisasi in vitro dan ibu pengganti telah mengubah rahim menjadi lahan sewa dan bayi menjadi komoditas. Jika kita hanya menyerahkan reproduksi pada teknologi tanpa membongkar siapa yang mengadilkan teknologi itu, siapa yang mengendalikan teknologi tersebut, kita tidak akan menjadi merdeka. Kita hanya akan berubah dari ternak menjadi pabrik atau laboratorium. Kita harus bertanya, untuk siapa teknologi itu bekerja? Apakah ia membebaskan kita dari beban? Atau ia hanya mempermudah negara dan kapital untuk mengatur dan mengeksploitasi tubuh kita dengan cara yang lebih efisien? Maka, materialisme, keibuan, dan politik reproduksi itu bukanlah sekedar 3 kata dalam judul. Ia adalah segitiga bermuda, tempat nasib separuh umat manusia kerap tenggelam. Feminisme materialis mengajarkan kita untuk melihat yang tak terlihat. Ia mengajak kita untuk membaca tubuh bukan sebagai takdir, tetapi sebagai teks politik yang ditulis oleh kekuasaan dan sejarah. Keibuan itu indah. Keibuan itu pilihan. Keibuan itu bisa menjadi pengalaman cinta yang paling dalam. Namun, keibuan yang dipaksakan secara ekonomi, keibuan yang dijalani dalam isolasi, keibuan yang dihukum dengan kemiskinan dan depresi, itu bukan kodrat, itu adalah penjara. Maka, mari kita berani membayangkan politik reproduksi yang baru, bukan politik yang mengatur kapan kita boleh hamil dan kapan tidak, tetapi politik yang membebaskan, politik yang menuntut agar kerja reproduksi diakui, dihargai, dan dibagi secara adil, politik yang memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan yang harus memilih antara anaknya dan karirnya, politik yang membangun dapur umum, tempat penitipan anak publik yang gratis dan berkualitas, serta cuti orang tua yang setara dan tidak dapat dialihkan, sehingga laki-laki dipaksa secara struktural untuk ikut merasakan manis pahitnya mengasuh. Saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah undangan untuk membayangkan ulang dunia. Bayangkan sebuah dunia di mana melahirkan tidak lagi menjadi hukuman. Bayangkan sebuah dunia di mana air susu ibu tidak lagi menjadi simbol pengorbanan, tapi simbol kekuatan yang dirayakan secara kolektif. Bayangkan sebuah dunia di mana kata ibu tidak identik dengan kelelahan, tetapi dengan kegembiraan yang dibagi rata antara semua yang mencintai anak itu. Untuk mencapai dunia itu, kita harus menjadi arkeolog sekaligus arsitek. Arkeolog yang menggali lapisan-lapisan materialisme yang mengubur kebebasan kita, arsitek yang membangun rumah baru di mana politik reproduksi adalah politik pembebasan, bukan penindasan. Revolusi belum selesai. Revolusi dimulai dari rahim, merambat ke dapur, meledak di ruang publik, dan hanya akan berakhir ketika rantai yang dibuat dari cinta dan darah itu akhirnya putus. Bukan untuk menghancurkan cinta, tapi untuk membebaskannya. Terima kasih.